Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Tidak ada yang memberikan kursi untuk wanita hamil di bus. Di halte berikutnya, semua orang ditendang keluar kecuali dia. Ketika tidak ada yang bangun dan memberikan tempat duduk mereka untuk seorang wanita hamil di bus yang penuh sesak, seorang pengemudi yang marah menghentikan bus di tengah jalan dan mengusir semua orang di dalamnya kecuali dia. Keesokan harinya, dia dipanggil ke depot bus dengan berita yang mengubah hidupnya. Dapatkah Anda membayangkan hamil dan di angkutan umum dengan penumpang yang menolak menyerahkan kursi mereka untuk Anda? Nah, itu terjadi pada Emily Robson selama trimester ketiga kehamilannya dalam perjalanan bus di kantornya ketika penduduk asli Milwaukee berusia 29 tahun itu naik bus yang sibuk. Dia menghela napas lega setelah melihat kursi kosong. Tapi inilah twistnya. Seorang pria muda mendorong ke kursi itu, mengklaim itu miliknya dan sudah diambil. Sudahlah, Emily menghela napas pelan, berharap seorang akan turun di perhentian, sehingga dia bisa duduk. Tapi 2 perhentian kemudian tidak ada yang turun, dan dia masih berdiri. Mobil Emily ada di garasi untuk diservis, jadi dia harus naik bus ini untuk menghadiri pertemuan penting yang agak jauh dari kota. Meskipun dia sedang cuti melahirkan, dia harus hadir di acara tersebut untuk menyampaikan presentase penting dan tidak boleh melewatkannya. Emily yang malang, yang sudah membawa tas, berjuang untuk menjaga keseimbangannya. Bus itu sangat ramai dan dia akan menabrak penumpang saat bus bergerak. Maaf, dia meminta maaf setiap kali seorang penumpang yang marah menatapnya setelah dia tidak sengaja menyikutnya. Lelah dan protektif terhadap bayinya, Emily melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang yang mau membiarkannya duduk di kursi mereka. Tapi penumpang hanya menghindarinya atau pura-pura tidak pernah menyadarinya. Bisa dibilang bahwa wanita malang itu membenci perjalanan bus hari ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Sekitar 10 menit kemudian, pengemudi tiba-tiba melambat sedikit untuk memberi jalan kepada kendaraan yang mendekat dari sisi yang berlawanan. Bus tersentak hingga berhenti. Tas Emily sedikit menabrak pria yang mengklaim kursi di dekatnya. "Hati-hati, Nyonya," dia berteriak. "Jangan hancurkan kepalaku dengan tasmu." Aku minta maaf," kata Emily. Dia melepas tasnya dari bahunya untuk beralih ke yang lain. Namun bus tiba-tiba bergerak dan tasnya tak sengaja mengenai kepala pria itu lagi. Pada titik ini, pria itu sangat emosi dan menatap Emily dengan tatapan tidak ramah. "Kenapa kamu tidak tinggal di rumah saja daripada memukulku dengan tasmu?" dia berteriak. "Mundur dan beri aku udara untuk bernapas, aku tercekik." Emily tercengang dan malu. Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang datang untuk membelanya. Sebaliknya, mereka menyeringai dan bahkan mentertawakan kejadian itu. Tiba-tiba, bus melambat hingga berhenti total di pinggir jalan, membuat semua orang terkejut. "Apa yang sedang terjadi di sana?" tanya sang sopir, Rubin Mackenzie, mengarahkan perhatiannya pada pria yang menghina Emily. "Kudengar kamu berteriak pada wanita hamil yang malang itu. Bukankah ibumu mengajarimu rasa hormat?" Pria itu sangat marah. Dia melihat sekeliling dan tidak bisa mencerna fakta bahwa beberapa orang asing sedang menatapnya sekarang. "Akan sangat bagus jika seseorang membiarkan wanita malang itu untuk duduk," kata Rubin. "Saat melihat Anda sedang duduk di kursi prioritas, mengapa Anda tidak bangun dan membiarkannya duduk?" tambahnya. Pada titik itu, pria itu hanya diam. Dia berjalan ke arah pengemudi dan berteriak padanya, "Urus urusanmu sendiri, sopir, dan jangan bilang apa yang harus kulakukan. Pikirkan saja kemudinya, oke? Kenapa kamu tidak membiarkannya duduk di kursimu jika kamu sangat terganggu olehnya?" Lebih banyak orang tiba-tiba berbicara dan bekerja sama dengan pria kasar melawan pengemudi dan Emily.
Jika dia hamil, mengapa dia naik bus yang sempit? Balas pria lain. Ya bung, bahkan saya bekerja dan menyerahkan kursi saya. Berarti saya harus berdiri hampir 4 kilometer. Tidak mungkin, menambahkan yang lain. Rubin kecewa, dia melihat betapa lelah dan khawatirnya Emily. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk meyakinkan para penumpang agar membiarkannya duduk. Kemudian dia memikirkan sebuah ide. Dia menyalakan kunci kotak dan mulai mengemudi. Para penumpang di dalamnya mendesah ketika bus akhirnya bergerak lagi, mengabaikan Emily yang malang sama sekali. Sekitar 5 menit kemudian bus melambat dan berhenti di halte berikutnya. Rubin berbalik dan melihat tidak ada orang yang turun. Para penumpang memandangnya, menunggunya untuk menghidupkan kembali bus. Tapi alih-alih melakukan itu, Rubin mematikan kunci kontak dan turun dari bus. Sangat mengejutkan mereka. Cukup, semuanya keluar dari bus, teriak pengemudi. Kalian semua keluar sekarang. Nona itu tidak berlaku untukmu. Nona, itu tidak berlaku untukmu. Apa maksudmu keluar? Penumpang mengamuk. Kami membayar tiketnya. Bus ini tidak akan pergi lebih jauh, keluar. Aku tidak akan mengemudi sampai kalian semua keluar. Teriak Rubin. Kamu bisa naik bus berikutnya. Bus berikutnya, kamu akan dipecat karena melakukan ini pada kami. Teriak pria kasar itu. Aku tidak peduli. Ibuku mengajariku sopan santun dan bersikap baik kepada orang lain, balas Rubin. Dia juga mengajariku untuk menempatkan orang di tempatnya. Jadi keluarlah, atau aku akan mencengkram bajumu dan melemparkanmu keluar. Tak punya pilihan, para penumpang turun satu persatu, kecuali Emily. Dia tetap tinggal, menunggu apa yang akan dilakukan Rubin selanjutnya. Nyonya, tolong tunggu. Pengemudi itu melambai padanya. Aku akan segera kembali, silakan duduk. Sekitar 5 menit kemudian, Rubin kembali dengan buket di tangannya. Ini untukmu, aku minta maaf atas semua masalah yang harus kamu tanggung. Tolong beritahu aku tujuanmu dan aku akan mengantarmu ke sana. Bus ini milikmu. Emily tercengang, dia tidak percaya pengemudi yang baik hati akan mempertaruhkan pekerjaannya untuk mendukungnya. Selama 1 jam berikutnya, dia menikmati perjalanannya dengan damai, berbicara dan tertawa dengan pengemudi. Sementara Rubin senang dengan apa yang dia lakukan. Dia dipanggil ke depot bus keesokan harinya. Dia mengantisipasi harus melepaskan seragamnya dan berjalan keluar. Tapi kemudian sesuatu terjadi yang membuat pengemudi yang baik hati itu menangis. Pak Mackenzie, apakah Anda menurunkan penumpang di tengah jalan untuk membela wanita hamil? Tanya kepala daerah depo bus yang bersangkutan dengan sopir. Apa yang membuatmu mempertaruhkan pekerjaanmu untuk orang asing? Iya, aku melakukannya. Aku tidak tahan mereka mengabaikan wanita hamil itu. Selain itu, mereka kasar padanya. Jadi aku harus melangkah, kata Rubin. Apakah Anda tahu itu bisa membuat Anda dipecat? Saya tahu, tapi bisa saja siapa saja yang bukan dia. Bisa jadi istri, saudara perempuan, atau bahkan anak perempuan saya. Dan saya tidak tahan jika mereka dihina atau diajak di depan umum, tambah Rubin. Kemudian, dia mendengar tepukan keras dari belakang. Sopir berbalik dan melihat Emily bersama suaminya dan beberapa orang lainnya. Ternyata, suami Emily, Edward Robson, adalah kepala depo bus regional yang baru diangkat. Setelah Emily menceritakan kejadian itu, dia ingin bertemu dengan pengemudi dan berterima kasih kepadanya. Untuk menambah kejutan Rubin, dia diberi bonus dan cuti 2 minggu untuk liburan berbayar ke Cape Town bersama keluarganya. Kamu pantas mendapatkan ini, saudara, Emily berkata, menepuk bahu Rubin yang berlinang air mata. Sejak hari itu, setiap bus yang ada di depo tersebut memiliki tempat duduk khusus ibu hamil. Slogan, bersikap baik kepada wanita hamil dan hormati mereka. Ditambahkan di atas kursi untuk membantu penumpang menyadari pentingnya rasa hormat dan kebaikan kepada penumpang hamil. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Hormati wanita hamil dan perlakukan mereka dengan baik. Sopir bus mengajari penumpang pelajaran penting itu ketika dia membela Emily melawan mereka. Ketika Anda tahu ada sesuatu yang tidak adil, ambil sikap, lakukan apa yang benar, dan itu akan memberi Anda imbalan dengan cara yang mengejutkan. Ketika pengemudi Rubin melihat betapa buruknya perlakuan Emily di dalam bus, dia menghentikan bus dan mengusir semua penumpang kecuali dia. Dia tahu itu akan mengorbankan pekerjaannya, tapi dia tetap membela wanita hamil itu. Pada akhirnya, sikap ramahnya menghadiahinya dengan senang hati. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.